Nama saya Hendra Sitohang. Baiklah, di sini saya Septa Demanik akan menjelaskan beberapa teknik mendapatkan umpan balik menggunakan metode yang bervariasi. Umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil belajarnya. Umpan balik ini tidak akan membantu belajar siswa jika siswa tersebut tidak mengerti atau memahami hal yang akan dipelajarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya memeriksa atau mentes siswa dan memperbaiki kesalahannya. Melalui umpan balik, seorang siswa dapat mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dan dapat dikuasainya, serta dengan kata lain sebagai sarana koreksi terhadap kemauan belajar siswa itu sendiri. Bagi guru, dengan umpan balik, ia dapat mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan telah dikuasai oleh siswanya. Pentingnya umpan balik dalam pembelajaran kelas berguna untuk membantu siswa belajar secara berkelompok maupun perorangan mengenai kemampuan. Selanjutnya, dalam mempelajari umpan balik terbagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, umpan balik intrinsik atau umpan balik intrinsik ini adalah umpan balik yang berkaitan dengan introspeksi pada dirinya, perilaku dan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik ini yaitu umpan balik yang berasal dari luar dirinya sendiri. Selain itu, umpan balik ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan siswa untuk berlatih. Yang kedua, memperlihatkan tingkah laku guru yang efektif. Yang ketiga, membantu siswa untuk menilai kemampuannya. Yang keempat, memberikan dorongan kepada guru untuk melakukan berbagai penilaian dalam aspek pembelajaran pada tingkat kompetensi siswa dalam menguasai pembelajaran. Tujuan umpan balik hanya bertujuan untuk mencari informasi sampai di mana muridnya mengerti bahan yang telah dibahas. Fungsi umpan balik ada beberapa, yaitu satu, fungsi informasional, memberikan informasi sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diterimanya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, umpan balik yang kedua merupakan fungsi motivasional. Dengan pemberian umpan balik ini, maka tes berfungsi sebagai motivator untuk siswa yang belajar. Yang ketiga, fungsi komunikasional, guru yang menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya perbaikan jawaban siswa. Dengan demikian, melalui umpan balik, siswa dapat mengetahui letak dan titik kelemahannya. Dan yang keempat, teknik umpan balik menggunakan metode yang bervariasi. Proses belajar dewasa ini menuntut seorang guru memiliki keterampilan atau metode yang beragam agar proses belajar tersebut menyenangkan dan mampu mengembangkan kemampuan muridnya. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, metode adalah cara yang paling tepat dan cepat. Kata cepat dan tepat ini sering diungkapkan melalui kata efektif dan efisien. Pengajaran efektif artinya pengajaran yang dapat dipahami murid secara sempurna. Ini ialah pengajaran yang berfungsi pada murid. Berfungsi artinya menjadi hak milik murid. Pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi kepribadian murid. Teknik mendapatkan umpan balik berikut ini akan diuraikan beberapa teknik mendapatkan umpan balik dari anak didik. Memancing apresiasi anak didik, memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable, memiliki motivasi yang akurat, dan bentuk-bentuk motivasi dimaksud adalah memberi angka, hadiah, pujian, gerakan tubuh, memberikan tugas, memberikan ulangan, dan mengetahui hasil hukuman. Menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan metode yang ceramah yang kemudian diseling oleh tanya jawab seperlunya untuk mengetahui tingkat pemahaman anak didik terhadap apa yang baru saja dijelaskan oleh guru, merupakan cara yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik. Setelah tanya jawab dirasa cukup, guru dapat melanjutkan dengan cara pemberian penugasan individual atau diskusi secara berkelompok. Penggunaan metode yang bervariasi dapat membantu guru dalam mendapatkan umpan balik dari anak didik. Fungsi umpan balik. 1. Fungsi informasional, memberikan informasi sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diterimanya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, fungsi motivasional, dengan umpan balik, maka tes berfungsi sebagai motivator bagi siswa untuk belajar. Yang ketiga, fungsi komunikasional, guru menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya perbaikan jawaban siswa. Dengan demikian, melalui umpan balik, siswa mengetahui letak kelemahannya. Yang keempat, teknik umpan balik menggunakan metode yang bervariasi. Proses belajar dewasa ini menuntut seorang guru memiliki keterampilan atau metode yang beragam agar berproses belajar tersebut menyenangkan dan mampu mengembangkan kemampuan muridnya. Teknik mendapatkan umpan balik berikut ini akan diuraikan beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik. Memancing persepsi anak didik, memanfaatkan teknik alat bantu yang eksplisit, memilih motivasi yang tepat. Bentuk-bentuk motivasi dimaksud adalah
memberikan akta, hadiah, ujian, gerakan tubuh, memberi tugas, memberi ulangan, mengatur hasil, dan menggunakan metode yang bervariasi. Dengan metode ceramah yang diselingi tanya jawab sepenuhnya untuk mengukur tingkat pemahaman anak didik terhadap apa yang baru saja dijelaskan. Merupakan cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik. Setelah tanya jawab dirasa cukup, guru dapat. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan variasi mengajar. Pengertian variasi menurut kamus istilah populer adalah selingan, selang-seling, atau pergantian. Sedangkan menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. Tujuan variasi mengajar meningkatkan dan memelihara perhatian peserta didik terhadap relevansi proses belajar mengajar, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsi motivasi, membentuk sikap positif terhadap pendidik dan sekolah. Di dalam belajar, peserta didik memiliki beberapa gaya belajar, di antaranya gaya belajar visual dalam belajar. Mereka menyukai informasi yang disampaikan secara berurutan dan seksama. Gaya belajar auditori dalam belajar, peserta didik tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh pendidik ataupun untuk mencatat. Mereka hanya mengandalkan kemampuan dalam mendengarkan dan mengingat selama pelajaran berlangsung. Mereka banyak berbicara dan mudah teralihkan perhatiannya oleh suara gaduh. Gaya belajar kinestetik, di mana dalam belajar, peserta didik terlibat secara langsung dalam aktivitas. Mereka cenderung tanpa ragu-ragu dan kurang sabar. Selama pembelajaran berlangsung, mereka memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual. Baiklah, saya Sabrina Marsanda. Saya akan menjelaskan tentang prinsip penggunaan mengadakan variasi. Menurut M. Sabri dalam Jamaluddin, ada 3 prinsip penerapan variasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan maksud tertentu, relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Dan yang terakhir, komponen variasi tertentu memerlukan susunan dan perencanaan yang baik. Selanjutnya tentang komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar. Yang pertama, variasi gaya dalam mengajar. Variasi gaya dalam mengajar ini pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi gerakan anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam kelas. Variasi gaya dalam mengajar ini adalah sebagai berikut. Variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lembut, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat berubah menjadi lambat, dari bahagia menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Variasi suara dengan memainkan intonasi dalam mengajar akan memudahkan siswa untuk memahami apa yang bisa disampaikan guru. Yang kedua, pemusatan perhatian. Dalam hal ini, guru memfokuskan perhatian anak didik pada suatu aspek yang penting dengan menggunakan penekanan seperti perhatikan baik-baik atau dengarkan baik-baik. Yang ketiga, kesenyapan pada saat guru menerangkan sering diperlukan kegiatan berhenti sejenak secara tiba-tiba. Kesenyapan macam ini bertujuan meminta perhatian siswa. Yang keempat, kontak pandang. Hal ini bertujuan sebagai penguatan bagi siswa yang minder atau pemalu. Dengan cara seperti ini akan membuat siswa mengembalikan perhatiannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, variasi media pandang. Untuk meningkatkan hubungan dengan siswa dan menghindarkan hal-hal yang sifat impersonal, maka kontak pandang perlu dikerjakan selama proses pengajarannya. Yang keenam, pindah posisi. Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu menarik perhatian anak didik dalam meningkatkan kepribadian guru. Baik, di sini saya Hendrik Tohang akan menjelaskan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar. Pengertian pengelolaan kelas atau classroom management adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pembelajaran dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang positif dan produktif agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas dan mengajar. Yang keempat, meminta dan bimbingan sesuai dengan sifat
individunya. Berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, pendekatan proses kelompok dan pendekatan elektis dan atau pluralistik. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Yang kedua, pendekatan intimidasi untuk mengontrol tingkah laku peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan permisif, membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Yang keempat, pendekatan instruksional, pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pembelajaran yang dirancangkan dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagai besar manajeria kelas. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang keenam, pendekatan resep atau pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Yang ketujuh, pendekatan perubahan tingkah laku atau pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar. Ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. Yang kedelapan, pendekatan sosial emosional atau pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Yang kesembilan, pendekatan kelompok yang mendorong kelompok-kelompok dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Pendekatan ini mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Yang ke-10, pendekatan elektis atau pluralistik. Baik, di sini saya Awel. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pada pengelolaan kelas. Sedangkan prinsip dasar pengelolaan kelas adalah pegangan atau acuan yang dimiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Prinsip keterampilan mengelola kelas atau kehangatan dan antusias, penggunaan bahan-bahan yang menantang, pertimbangan penggunaan media, metode mengajar, gaya mengajar, pola interaksi, dan juga keluasan tingkah laku, penekanan pada hal-hal yang positif, dan mengembangkan minat disiplin pada diri mahasiswa. Sedangkan prinsip dasar pengelolaan kelas adalah pegangan atau acuan yang dimiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan atau memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Prinsip keterampilan pengelolaan kelas mengacu pada hal-hal positif dan mengajar pada gaya mengajar yang tertentu, pola interaksi keluasan tingkah laku, serta penekanan pada hal-hal yang positif dan mengembangkan disiplin mahasiswa. Baik, saya akan menjelaskan komponen-komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Yang pertama yaitu inisiatif yang mengendalikan pelajaran, yaitu inisiatif yang pertama adalah singkap tangkap, yang kedua yaitu membagi perhatian, yang ketiga yaitu pemusat perhatian. Kelompok keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Beberapa masalah dalam pengelola kelas kekurangan kompak mengikuti peraturan kelompok, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok, penerimaan kelas atau tingkah laku yang menyimpang.
Pengaturan siswa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatur siswa dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu tetapkan aturan dan harapannya. Terus yang kedua, jadwalkan waktu dengan baik. Yang ketiga, buat sistem insentif. Yang keempat yaitu komunikasi yang terbuka. Yang kelima, kelas yang interaktif. Yang keenam yaitu tetapkan aturan dan harapan yang jelas. Yang ketujuh, kelas yang terstruktur. Yang kedelapan yaitu konsistensi. Kesembilan, komunikasi yang terbuka. Dan kesepuluh adalah pembelajaran yang interaktif. Pengelolaan kelas yang efektif. Kondisi belajar di kelas, tugas pengajar atau guru maupun dosen di dalam kelas sebagian besar adalah membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar ini dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan keterampilan guru maupun dosen untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal. Jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan remedial. Yang ketiga yaitu prinsip pengelolaan kelas. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan komponen-komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu yang pertama itu kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua yaitu penggunaan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa. Yang ketiga, perlu pertimbangan penggunaan variasi, media, metode, gaya belajar, dan pola interaksi. Yang keempat yaitu mengubah strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul. Yang kelima yaitu penekanan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian mahasiswa pada hal-hal negatif. Yang keenam yaitu mendorong mahasiswa untuk mengembangkan disiplin diri sendiri dengan cara memberi contoh dalam. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.